Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat niaga, khususnya surat penawaran. Materi ini sangat penting dalam dunia kerja, terutama untuk kalian yang akan berkecimpung di bidang administrasi atau bisnis. Surat niaga sendiri adalah surat yang digunakan dalam kegiatan bisnis antara perusahaan dengan pihak lain. Isinya bisa berupa penawaran, permintaan, pemesanan, penagihan, dan sebagainya. Ciri-cirinya antara lain menggunakan bahasa resmi dan sopan. Bahasa resmi di sini itu adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau KBBI, dan harus sopan. Jangan menggunakan bahasa kedaerahan dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Singkat, padat, dan jelas. Memiliki tujuan bisnis. Misalkan kamu ingin menawarkan barang, kamu ingin memesan barang, ditulis atas nama perusahaan. Yang kedua, jenis surat niaga sendiri ada banyak sebenarnya, cuma ini ditulis beberapa di antaranya. Surat permintaan penawaran, yakni surat kita meminta penawaran kepada perusahaan, surat penawaran, surat pemesanan, surat penagihan, surat pengaduan barang atau komplain, surat jawaban pengaduan, surat perkenalan usaha. Sebenarnya ada surat yang lain. Selanjutnya, tujuan surat penawaran sendiri. Surat penawaran dibuat untuk kerjasama bisnis. Yang kedua, menyampaikan informasi bisnis kita, harga, kualitas, dan syarat penjualan. Yang ketiga, surat penawaran sendiri sebagai tindak lanjut promosi dan juga sebagai promosi kita melalui surat tersebut. Surat penawaran sendiri penting bagi perusahaan untuk menjalin kerjasama bisnis dan menawarkan bisnis atau produknya agar produk kita dilihat oleh perusahaan lain dan agar perusahaan lain tahu produk kita itu seperti apa. Unsur-unsurnya sendiri, surat penawaran yaitu yang pertama nomor dan tanggal surat, sebelumnya ada kop surat, lampiran dan perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat yang berisi penawaran produk, harga, syarat dan kontak, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Selain itu, perlu untuk dituliskan inisial di surat penawaran atau surat niaga yang lain. Inisial ini dituliskan dengan nama penanggung jawab dan nama sekretaris atau yang mengetik surat. Berikut contoh surat penawaran. Di sini PT Maju Jaya adalah PT kita. Di sini ada nomor surat 045 adalah nomor urut, PEN itu adalah penawaran. Seharusnya ada yang namanya kode perusahaan. Di sini coba kita buat kode perusahaan di setelah kode penawaran. Misalkan kode Maju Jaya, berarti kita tulis MA di sini. Terus ada bulan, ada tahun. Lampiran juga diharapkan untuk dituliskan setelah perihal. Kita ganti lampiran
Ntar kita edit terlebih dahulu. Nah, begini. Ini adalah untuk lampirannya harus di bawah perihal. Jangan sampai salah kalian ya. Di sini juga kita rapikan untuk titik 2-nya. Oke, sudah. Di alamat tujuan, alamat dalam, ini karena Bapak Ibu Kepala Bagian Pembelian, harusnya ditulis yang terhormat saja. Dituliskan dengan menggunakan PT perusahaannya, dituliskan alamatnya. Selanjutnya untuk kalimat pembuka, untuk yang pertama di sini ada tulisan kami dari PT Maju. Kalian kenalkan perusahaan kalian. Perusahaan kalian di bidang apa, menjual apa, produknya apa. Selanjutnya untuk di paragraf pertama ini kalian tekankan kalian ini menjual produknya berkualitas dan lain sebagainya. Di paragraf kedua, di sini kalian memperkenalkan apa yang perusahaan lain dapatkan ketika membeli produk kita. Misalkan di sini diskon, kualitas bagus, layanan prima, pengiriman cepat. Jadi seperti itu. Di kalimat kedua, tunjukkan misalkan ada diskonnya, ada bisa diutang, misalkan seperti itu. Kalimat ketiga, penutup, ini berbeda dengan surat lamaran. Kalau ini harus ada kata-kata promosi di sini. Kami berharap, kami meminta dan sebagainya. Dituliskan seperti itu. Jangan lupa di sini ditulis tanggalnya, karena di atas tidak ada tanggalnya, maka ditulis tanggalnya terlebih dahulu. Jakarta 3 Agustus tahun 2025. Tanggal ini harus ditulis salah satu. Kalau di atas, ya di bawah tidak perlu diberi tanggal. Kalau di bawah, di atas tidak perlu diberi tanggal. Jangan lupa di sini dituliskan inisial di sebelah kiri surat. Dan namanya tadi kehapus ya, sebenarnya ada jabatannya ditulis di bawahnya nama. Misalkan direktur dan sebagainya, pimpinan. Inisialnya ditulis, misalkan di sini direkturnya atau penanggung jawabnya Andi Pratama. Maka di sini singkat AP, harus huruf kapital semua. Selanjutnya huruf kedua harus 2 kata ya. Misalkan Wildan Robi, maka ada kata W di kata Wildan dan Robi di R-nya. Maka kita tuliskan di sini WR dengan huruf kecil. Di lampirannya dituliskan juga, karena di sini ada lampiran 1 daftar harga produk, maka di suratnya harus ada lampirannya. Anak-anakku, untuk lampiran memang di surat penawaran diharuskan ada, karena jangan sampai produknya juga ditulis di surat. Di situ akan membuat surat tidak pada surat yang singkat dan jelas. Taruh di lampiran. Kesimpulannya, suratnya harus disusun secara profesional dalam negeri.
menyampaikan informasi produk, harga, syarat kerjasama, dan yang terakhir adalah latihannya. Kalian buat tugas kelompok, buatlah satu surat penawaran dari usaha fiktif milikmu, lengkap dengan daftar harga dan alamat yang sesuai. Ditulis di buku besar. Saya ulangi, ditulis di buku besar. Satu kelompok wajib menuliskan di setiap anggotanya. Dan tidak hanya satu surat ya, surat penawarannya. Hanya satu surat penawaran, cuman dikirimkan ke semua kelompok. Ditujukan ke semua kelompok. Jadi kamu menawarkan apa usahamu dan kamu tawarkan ke semua anggota kelompok. Nanti ketika sudah selesai, salah satu anggota kelompoknya menghubungi saya atau list di Google List di WA Group, nanti akan saya beri nilai.